سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Bisor fil mali diserupakno kelawan Bisor fil mali kelawan diserupakno nasarobno dunya fi wujuhil khairi ing dalam pira-pira sisi kaapian al musamma kang den arani bil infaqi kelawan kadelo infak. Maksudnya berapapun jumlahnya asal kebaikan itu disebut infak. Meskipun sedikit, kalau untuk kemaksiat disebut nawa tabdir. Jadi misalnya orang ngasih masjid 10 juta itu disebut infak. Tapi kalau beli homer meskipun 10.000 disebut apa? Tabdir. Ini penting masalah definisi. Wa wasul awqati bin nafasa iku li anna krana sak temne kelakon layu mungkin ora mungkin apa takwiduma apa gentene perkara ya futu kang pot apa minha min al awqat bila ibadatin kelan tanpa ibadah. Wa dhafa ling idakna fano sapa musannaf ilaiha maring ikira awqat sifataha nafa isal awqat sing sifate kan iki mestine idhofa iku salah ya, maksudnya nafa isal awqat al awqat an nafais. Jadi ini idhofatu sifat ilal musuh mergo lisaj ikrono saja lisaja itu lisaj ikrono saja wa qad yuqal huwa min idhofatil am bilal akhas kama sidil jami' wala sikulan ora sapa atfu aula ngatas lafat aula alamin afdoli ing atase lafat min afdoli litanafi krono arane tanafi saling berlawanan bena huma antarane aula lan afdol ala hadat takdiri ing atase ikilah takdir. Waqat aksar lan teman-teman ngekeh-ngekehna sapa ashabuna pira-pira ashab kita rahimahumullah minat tasnifi saking ngarang minal mafsutati sing pira-pira kitab sing dijebara keterangane wal mustasarati lan kitab sing diringkes keterangane fil fikih ing dalam fikih. Ya kata sing kula terangno wingi gitu. Terus kitab-kitab mustasar itu resikonya memang filosofi hukum tidak diketahui. Nah, kitab-kitab mabsutot itu filosofi hukum mudah apa? Diketahui. Misalnya gini, saya beri contoh paling gampang. Termasuk mujibatul ghusli itu kan khurujul mani. Ya kita tahu ya, mujibatul ghusli termasuk apa? Khurujul mani. Nah, kemudian kita hitung saja termasuk nifas, yaitu khurujul walad. Dalam kitab-kitab matan ya hanya disebut nifas itu mim mujibatil ghusli. Tapi di kitab mabsutot keterangannya lebih gampang. Fa innal walada maniyun munakidun. Jadi sebetulnya nifas itu melok partai khurujul mani. Karena kalau sampean ini dianggap walid maniyun munakidun. Mani sing wis bedigasan terus melayu-melayu politik. Tapi kan tetap maniyun munakidun. Jadi itu kelebihannya kitab mabsutot. Filosofinya lebih gampang. Jadi kenapa khurujul walad kok yujibul husla? Ya karena khurujul mani yujibul husla. Padahal walad maniyun munakidun. Ya sudah seperti itu. Jadi kitab mabsutot itu filosofinya lebih apa? Lebih gampang. Lebih gampang ya karena memang ya terus jelas. Misalnya lagi begini kritik kitab mabsutot pada kitab mukhtasar. Yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun, misalnya muftatamatun muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Itu kitab mukhtasar, semuanya menyebut seperti itu. Yang namanya sholat itu ya ada aqwal, misalnya baca Fatihah, ada af'al misalnya rukuk dan sujud yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu para syurrah, itu mengkritik artinya syaratnya ta'rif kan jamek mana. Padahal hunaka sholatun la qaula fiha wala fi'la. Ada suratus sholat yang enggak la qaula fiha wala fi'la, yaitu suratuman ajra biqalbi. Suratus sholatiman ajra biqalbi. Orang sing la yataharrak, sudah tidak bisa gerak, tidak bisa melafadzkan apa-apa. Kan ajra sholat biqalbi, melakukan sholat biqalbi. Padahal la hunaka qaulun wala fi'lun. Maka ditambahi walau hukman. Jadi aqwalun walau hukman, supaya memasukkan sholatnya orang sing ajra bi qalbi, melakukan sholat itu diletakkan, diperjalankan dia. Nah tentu mukhtasar kan hanya cerita definisi yang umum. Definisi umum ya orang sholat itu pasti ada aqwal, ada af'al. Meskipun definisi ini kurang itu ya karena tadi ada bentuk sholat yang sama sekali sudah ada aqwal, nggak ada af'al. Misalnya orang sudah tidak bisa apa-apa kan ajra sholat anu di qalbi. Makanya terus banyak ulama menawi walau hukman, meskipun
yang berbentuk kauli sekarang hanya berupa apa? Hukmi. Nah itu kelebihannya kitab apa? Mabsutot apa? Kitab apa? Mabsutot. Nah, semua ulama itu ngarang ada yang apa? Mukhtasharat, ada yang mabsutot. Tentu punya kelebihan masing-masing. Kelebihannya mukhtasar itu bisa dihafalkan. Tapi kelebihan ini sudah tidak jalan di akhir zaman. Sudah diringkas tetap gak hafal anak-anak. Makanya rugi, yang ngarang itu rugi. Dulu itu Muharrar itu segini, terus jadi segini, terus segini lagi jadi Minhajul Thalibin segini. Itu jelas mukadimahnya Imam Nawawi supaya mudah lias wilas supaya mudah dihafal. Ternyata tetap enggak hafal. Makanya rugi sebenarnya ngarang kitab zaman akhir itu rugi. Itu anak-anak kajian sering muji bahasa hal ngarang Thariqatul Usul. Tapi saya belum benar ngarang alumni kajian ngorek Thariqatul Usul. Kalau saya ngorek bener saya. Jadi bener pernah putu di bang santri. Karena banyak anak sarang ngaji saya Thariqatul Usul. Karena saya ingin mempertahankan usulinya Masyayihuna. Dulu yang usul itu kan ya Kiai Mahfud. Kiai Mahfud punya murid Kiai Fakih Mas Kumambang, terus punya murid Bazibar. Bazibar punya murid siapa? Basah. Sehingga kalau usuli ini tidak kamu teruskan, itu ya kamu kriminal, itu pembunuh sanad. Status sampean itu pembunuh. Karena dalam ilmu sanad itu begini, ini peringatan untuk santri kajian semuanya. Kalau umumnya orang Jawa, terutama orang Jawa Timur, itu kan darani anak mulya mergo bapak. Itu ada sebetulnya agak enggak fair. Misalnya anaknya ada alim, bapaknya alim diceluk Gus. Nah, keben ora perlu anak kiai diceluk Gus, anakmu jenenge Agus. Ya, mau harus panggil apa? Timnya santri-santri yang drengki manggil wadanane mergo kuwatir apa disangka apa? Gus. Dalam teori kitab sebenarnya kebalikan begini, justru tasyarruful aba itu bil abna. Ya saya ulang lagi. Tasyarruful aba bil abna. Mulianya orang tua itu bergantung anak. Karena begini, andai kan Mbah Sahal tidak sealim ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Mahfud. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Zubair. Banyak orang alim di Indonesia hilang gara-gara anak cucunya sudah ada alim. Pemenang keduanya nih politikus, saya tambah lali. Nah, ini penting. Nanti orang bisa muji bahasa hal alim alama. Kalau muridnya di mana-mana juga alim alama. Ini muridnya sopo. Mesti muridnya bahasa hal. Mana alim mah muridnya Pak Haris. Tak jamin mesti. Jadi Pak Haris harus siap-siap kecewa karena tadi sekali santri kajian alim mesti statusnya muridnya bahasa. Nara alim mesti. Muridnya Haris biar benar. Nah, sebetulnya di syair-syair Arab seperti itu. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Seorang apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Orang itu tidak akan bicarakan Sayyid Adnan. Andaikan di antara zuriyahnya tidak ada orang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara prestasinya Nabi, orang tanya, Abdullah itu siapa? Abdul Muthalib siapa? Hashim siapa? Terus sampai Sayyid Adnan siapa? Makanya saya itu nasihat bapak paling saya kenang itu satu dari sekian nasihat. Jadi bapak hak gue kudu hafal Quran. Marai abore mati. Dulu saya itu ya biasa dengan saya. Angen-angen ya. Sekali saya ada hafal Quran, anak saya ada hafal itu lebih punya alasan. Mau bapak ya ora hafal ini. Tapi buyut saya dulu itu hafal Quran. Buyut saya itu ya orang-orang sini. Saya itu turunan Bang Tamakin tapi muter jalur Kudus lewat Pak Asnawi Sepuh. Muter. Itu dulu ya sudah orang alim-alim. Kemarin, ya sudah kemarin sebetulnya, kalau saya sudah lama sekali. Saya itu punya kitabnya buyut-buyut saya yang di Damaran itu ada tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari. Nak surat-suratan bahasa Arab, berapa Haris SMS-an, Ustaz sesat itu sering SMS-an. Saya baca tulisannya Mbah Hasyim itu banyak ketika nyurati buyut saya, Mbah Maksum. Bahasa Arab. Itu setiap terakhir dari surat itu tulis mem itu Muhammad, mem Hasyim Asy'ari. Terus kata bau dibananihi Muhammad Hasyim Asy'ari muhauqilan wa musabbihan. Jadi betapa religiusnya ulama-ulama dulu. Saya tulis ini dengan sambil membaca tasbih dan baca la haula wala quwata illa billah. Saya punya tulisannya Basim banyak di Damaran. Sehingga dulu ya seperti itu. Dulu yang mulang Mbah Soleh Darat itu Mbah Soleh Damaran. Mbah Soleh Damaran punya anak Maksum.
Maksum punya anak Hafsah, terus Hafsah itu punya anak barep buyut saya, Mbak Sofia itu punya adik Mbak Bati, abahnya Mbak Salim. Punya adik-adik lagi Ki Subedi yang menurutkan Nek Makin itu. Nek Makin itu cucunya Mbak Beti. Itu kata bapak, gitu. Sekali kue ralim, itu anak ralim mesti ada alasan. Jadi nanti kayak ini ya, muridnya Basal ndak alim, putu murid template ada alasan, kayak gurune kan. Makanya ini kriminal dimulai sekarang, makanya ini catat ini fatwa saya, kriminal itu dimulai dari sekarang. Berkira alim berarti pemutus sanad, napa? Ini buatan medeni ini nyata. Karena tadi, coba sekarang saya beri sekian contoh. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang bakat Bazuber juga ada. Andai kan Basal tidak alim seperti ini, orang tidak bakas Bazuber. Misalnya muridnya Bazuber pengarang primbon, mana ada orang bakas Bazuber? Gara-gara Basal alim alamah ngarang Thariqatul Usul bahwa kitab ini hasil ngaji saya dari Kiai Haji Al-Alim Al-Alamah Kiai Zubair, dan saya punya naskah makhtutot dari Kiai Mahfud, yaitu kitab Nailul Mahmud. Sehingga terus, jadi saya cerita sedikit ya. Dulu Basal itu dari sini sudah alim ke sarang. Kalau mau nyari naskah anak itu di rumah saya, karena mbah saya kandung pernah jadi anak tirinya Kiai Hamzah Sato, cucunya Abi Bakar Sato. Kalau Basal ingin meneliti kitabnya Mbah Mahfud di iparnya, yaitu di Kiai Mansur, karena Kiai Mansur bin Khalil, Mbah Khalil katibnya Kiai Mahfud. Nah kayak sampeyan main di Kharis, tanya WA nomor apa, itu kan nggak jelas semua, tradisinya nggak jelas. Jadi ingat-ingat lagi ya, dalam syair Arab itu kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu, justru mbah-mbahnya Nabi menjadi mulia gara-gara. Coba kajian selalu bergeliat karena orang mengenang Badullah. Akhirnya tanya-tanya Badullah sampai siapa, sampai ke Mbah Hindra, sampai Mbah Mutamakin. Tapi kalau zuriyah ini penting, penjaga. Coba saya tidak sombong, andai kan saya tidak seperti sekarang, mungkin orang tidak bahas lagi Ki Nur Salim itu siapa. Jadi ingat-ingat ya, nanti kalau sampai tidak alim, orang ya tidak bakas bahasa. Makanya kalau sampai tidak alim, sanatnya berhenti di Haris saja. Ya ini ijazah. Ya jadi sampai alim, sanatnya berhenti di apa? Pak Haris saja. Jadi modalnya di mana? Di kajian. Kiainya siapa Pak Haris? Kan dia orang Jepara, ya tapi manggon di kajian. Ben sanat itu terjaga, no? Dan ini betul ya. Eling-eling ya. Nadumanya apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan, dan dia kama tasarrufa kaya dadi mulya bi Muhammadin sebab wujude Kanjeng Nabi Muhammad sapa adnanu sayyid adnan. Artinya laula Muhammadun tidak ada orang bakas adnan itu siapa. Sekarang kan kelihatan coba di Indonesia saja, misalnya di Indonesia yang kita tahu misalnya Ki Hamid Pasuruan, itu hall terbesar di Lasem itu abahnya Pak Hamid, tapi yang datang orang Pasuruan. Orang Pasuruan nggak tahu Kiai Abdul itu siapa. Tapi barokahnya Kiai Hamid, orang Pasuruan tahu semua Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Mungkin orang Yaman nggak tahu Kiai Mahfud itu siapa. Orang sini tahu semua. Kalau orang Yaman nggak tahu. Tapi gara-gara kitabnya Basal jadi muqarrar di Aqab, akhirnya kan tertulis Muhammad Sahal Mahfud. Jadi ini jenis kama tasarrufa di Muhammadin adna. Ya teruskan sendiri. Ini bukan nyindir, ini ngamuk. Jadi jelas nyindir. Oh, saya ini orang Pantura, jadi gak suka nyindir. Tarit itu kan bahasanya orang Solo Jogja. Kalau orang Pantura itu tasreh, jelas. Jadi karuan. Ya iling-iling apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adil. Jadi ada di Jawa Timur ya benar masalahnya. Enak jadi Gus anak Kiai Alim tak dihormati. Tapi benar seperti ini itu separuh tok dan tidak awet. Yang awet itu ya Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Sehingga nanti gampang melacak. Makanya bapak dulu nasihat saya itu paling saya kenang. Hak ke sing alim. Mari mateni obor. Dulu mbah saya kandung ke Mbah Fatimah itu kalau ngendikan iki. Kowe sing alim. Dulur-dulurmu babahmu ku alim. Terus nyebut nang urang bahasa itu di Sahal alim. Nak alim sak Mbah Mahfud. Kowe kudu alim sak abahku. Aku dia baloro alim terus kata bahasa saya. Karena dia umur 10 tahun abahnya kabundut, terus diteruskan abah ya alim lagi. Aku dia baloro alim terus. Surah tahu di bapak abal-abal gitu. Nah ini kritik saja supaya orang tahu, ingat betul ya, kama tasyarrafa bi Muhammadin adna. Dan kita tahu banyak daerah yang
Nyuwun sewu ada alim alamah, misalnya bahkan kholnya saja sudah ada karena zuriyahnya Muhammadinu misalnya. Muhammad rodok NU gitu ya, rodok Muhammadiyah. Itu kan coba khol besar hendaknya seorang ulama itu bergantung siapa? Bergantung cucunya, bergantung mbahnya coba. Cucunya. Banyak orang alim alamah ada di kholi karena cucunya sudah Muhammadiyah. Coba mbahmu alim terus kowe mau sinau primbon mabadi. Terus gawe undangan khol sing teko sapa? Penting anak itu penting. Ini ngerti apa? Kama tasyarrufa di Muhammadin Adnan. Sebagaimana Sayyid Adnan menjadi begitu terhormat barokahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Tasyarruful aba bil abna. Apa? Tasyarruful aba bil abna. Nah, abna ini yang sekali salah itu masalah. Terus orang terus enggak. Ya terus tadi sudah hilang. Menjelas ya, ini buat takrif tapi tasrih, no? Buat takrif tapi apa? Tasrih. Fil fikih dalam fikih, wasuhbatu tisubah dan mungkin itu al-istima'u itu kumpul. Fit tibail imam ing dalam anut imam al-mustahid. Fima ing para yaro kang berpendapat sapa Imam Syafi'i imam nalah kami sing pro-pro ketentuan hukum majazan hale dadi majas utawa kelawan redaksi majas. Majas itu redaksi yang keluar dari hakikat anil istima' fil usyrah. Jadi ijtima' fil usyrah disebut sahib, istima' fil madzhab juga disebut sahib. Ya, ijtima' apa? Bersatu dalam pertemanan bahasa Arabnya kan sohib. Bersatu dalam madzhab juga disebut sohib. Terus kemudian dijamakan ashab. Wa aqonu mukhtasarin utawi luweh meyakin oleh kitab mukhtasar atau kitab mukhtasar paling atkon, paling kokoh. Iku al-muharrar kitab muharrar. Kitab sing wis diteliti lil Imam Abil Qasim Imamuddin Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullahu taala. Bahwa corofa gitu kena. Bahwa corofa berarti naat maktub. Ya napa? Waktu awit bi iyakun satu sih. Ar-Rafi'i rahimahullahu taala. Uti Rafi'i mansubun jenis manto ila Rafi' bin Khodi as-Sahabi. Ya kayak ini ceritanya. Coba kamu dengar enggak sahabat bernama Rafi' bin Khodi? Enggak pernah dengar kan? Aku yakin semua yang ngaji di sini enggak pernah dengar sahabat bernama Rafi' bin Khodi. Enggak pernah dengar karena enggak sahabat yang akabiru sahabat. Tapi barokahnya punya dzurriyyah bernama Imam Rafi'i. Orang nyari-nyari lagi. Rafi' itu siapa? Mbah-mbahnya Imam Rafi'i. Nggih mboten? Ya, kalian semua pasti tidak kenal ada sahabat bernama Syafi'i. Ini barokahnya Imam Syafi'i mansubun ila Syafi'i. Coba kalau Imam Rafi'i tidak alim habis karena orang tidak bakas Rafi' bin Khodi. Abu Bakar juga gitu, banyak dzurriyyahnya yang alim-alim. Jadi kalau apa? Al-Bakri kayak pengarang ya Anatut Thalibin apa kalau Al-Bakri min dzurriyyati siapa? Abi Bakar. Zakaria Ansori itu orang Mesir. Tapi beliau dzurriyyahnya orang-orang Ansor sehingga beliau menyebut dirinya Al-Ansor. Imam Qurtubi itu orang Qurtubah itu Spanyol. Dia alim alama fil fikih. Dia menyebut dirinya Al-Qurtubi Al-Ansor. Jadi makanya tadi saya menyebut bahwa buyut-buyut saya itu Mbak Asnawi Sepul sampai kajet. Karena saya bayangkan bahasa saya kira-kira tidak malu lah. Putune ngorek Minhajul Thalibin. Cara aku ngorek primbon rata terang mbak. Mesti mbak aku bangga. Mulang primbon dan nyebut aku jangan. Jadi saya nyebut itu takziman di abaina bukan bapak supaya kira-kira kan ya ikhlas lah diputu mulang nopo. Nopo kan Zurrohibin berarti kalau baca nopo kan Zurrohibin mahali lah gampang. Ya kita baca sebenarnya namanya itu kan Zurrohibin karangan Imam Mahali. Jelas ya nopo kama tasyarrufa di Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato itu ya punya mbah yang ngarangnya Anatut Thalibin. Beliau juga termasuk Sayyid. Tapi sudah rahasia umum kalau Sayyid Husaini itu hampir pasti juga turunan Abu Bakar. Karena ibunya Ja'far Shadiq itu dzurriyyahnya siapa? Abu Bakar. Farwah bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Akhirnya oleh dzurriyyahnya diabadikan. Banyak bernama Abi Bakar. Kadang Al-Bakri. Sama Al-Hasani kayak Syekh Abdul Qadir Jilani mengabadikan mbah-mbahnya namanya apa? Al-Hasani. Syekh Idris Maulana Al-Idris Al-Hasani. Jadi beliau-beliau karo alim terus menyebut mbah-mbahnya. Ya tadi saya ulang lagi apa? Kama tasyarrufa di Muhammadin Adnan.
kama den perkara wujida kang den petuk apa ma bi khotihi kan khoti Imam Rafi'i fima ing dalam perkara haka kang nyritakno sapa Imam Rafi'i rahimahullah. Jadi ini boleh ya, menyebut nasabnya sendiri itu boleh. Karena orang tahu mbah-mbahnya Imam Rafi'i itu sahabat itu berdasar tulisan yang ditulis Imam Rafi'i sendiri. Ya, saya ulang lagi ya. Orang tahu kalau Imam Rafi'i itu mansubun ila Rafi' bin Khoti itu berdasar tulisannya Imam Rafi'i sendiri. Karena sebagian nasab untuk orang lain tidak peduli kan, yang peduli kan keluarganya sendiri. Maka itu sah saja. Ya apa? Sah saja. Terus begini ya, ini tanpa ingin menyinggung ya, tapi saya mohon sekali. Cerita kemuliaan bapak itu boleh. Misalnya kalau tidak alim ya minimal muhibbul alim, yang mencintai orang apa? Alim. Karena dengan cara itu, kalau nggak bisa nasab gen, saya mohon pakai nasab bisabab. Kayak sampean dengan bahasa hal namanya nasab apa? Sabab. Karena sebenarnya nasab itu dua. Ya, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Sehingga dalam tradisi Quran ya nasab itu dua itu. Kalau enggak nasab gen, ya nasab apa? Sabab. Nah, caranya gimana? Beberapa hadis jelas sekali. Misalnya ada beberapa sahabat yang jelas tidak turunannya Kanjeng Nabi secara gen. Tapi Nabi ngendikan ana minhu huwa minni wa ana minhu apa? Huwa minni wa ana min. Ketika Salman Al-Farisi punya prestasi gemilang, yaitu punya ide tentang khandaq, orang Muhajirin bilang Salman minna, Salman itu bagian dari kita Al-Muhajirin. Kata orang Ansor, Salman minna, Salman itu bagian dari kita orang Ansor. Apa kata Rasulullah? Salman minna ahlal bait. Itu berdasar gen apa prestasi? Prestasi. Dan itu banyak sahabat yang dapat gelar dari Nabi wa minni wa ana minhu. Selain Salman ada namanya Julaibib. Julaibib itu sahabat pemberani dan dia luar biasa. Ketika dimakamkan Nabi sendiri yang mengurus jenazahnya sampai beliau datang sendiri, turun sendiri di liang lahat. Beliau ngendikan Julaibib minni wa ana minhu. Paham ya? Makanya di adat pesantren kadang manggil kiainya ya Abah. Ya nak tempat anak alim rapati sini-sini. Wis ra alim keriting welek ndik terus muni Abah tindak. Wah. Muruah tok. Aduh. Ya dikira-kira lah yang manggil Abah yang nasab sebab itu dikira-kira lah. Pantes apa enggak? Nak mocone muin lancar ya monggo lah bilang Abah. Nak penggayane WA-an ojo sini-sini wae. Ya dikira-kira sendiri karena nasab sebab itu harus satu prestasi apa ukurannya apa? Selain itu enggak. Saya sering baca tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau manggil buyut saja itu ya waladi, anak ingsun. Said Muhammad itu kalau manggil muridnya ya auladi. Muridnya bilang ya abuya. Tapi tentu kan orang tahu yang jan pantas itu siapa kan tahu. Bahasa enggak apa-apa kamu